Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elektrostatik. Nah, sebelum membahas elektrostatik, marilah kita saksikan percobaan berikut. Percobaan elektrostatik. Di sini saya sudah memegang dua lembar mika, potongan mika. Saya gosok seperti ini. Ternyata dia saling menolak. Lalu akan saya dekati dengan ballpoint terbuat dari plastik bungkusnya. Nah, ternyata menarik. Nah, ini juga tertarik oleh ballpoint ini. Lalu ini saya taruh bawah. Kemudian, nah di sini saya memiliki lembaran mika. Sebenarnya mika ini tadi adalah potongan dari mika ini. Ini akan saya gosok seperti ini. Kemudian ini akan saya tempelkan ke elektrostatik detektor. Ternyata ketika dijauhkan, yang bereaksi adalah lampu biru. Ketika didekatkan, dan saya gosok lagi. Nah, yang bereaksi adalah lampu merah. Ketika didekatkan, ketika dijauhkan, yang biru menjadi menyala semakin terang. Namun ketika ini didekatkan, yang bereaksi adalah lampu biru. Ketika ini dijauhkan, yang bereaksi adalah lampu merah. Nah, reaksi lampu merah ketika didekati itu menunjukkan bahwa benda tersebut bermuatan positif. Jadi benda yang didekati bermuatan positif. Misalkan seperti ini tadi, pulpen ya. Pulpennya saya gosok dulu. Nah, seperti ini artinya pulpennya bermuatan positif. Adapun ketika dijauhkan, yang bereaksi lampu biru itu juga menunjukkan bahwa yang didekati, yang diukur tadi, yang diamati, yang dideteksi adalah muatan positif. Nah, jika didekati yang bereaksi adalah yang biru semakin terang, dan ketika dijauhkan yang bereaksi adalah lampu merah, maka itu menunjukkan bahwa benda tersebut bermuatan negatif. Ya, perlu diketahui ini elektrostatik detektor ini seharusnya ketika tidak ada objek, semua lampunya mati. Tapi mungkin ini sudah mengalami perubahan, sudah mengalami sedikit kerusakan begitu ya. Namun tetap bisa menunjukkan adanya reaksi. Jadi tetap bisa dipakai. Nah, sekarang hal-hal tersebut menunjukkan bahwa benda-benda ini, semua benda, baik walaupun ini isolator, gitu ya, itu memiliki potensi untuk menjadi bermuatan listrik. Nah, perlu diketahui bahwa setiap benda itu tersusun dari atom-atom. Setiap atom tersusun dari muatan positif dan negatif, yaitu proton dan elektron, sehingga setiap benda sangat berpotensi untuk bermuatan listrik ya, entah itu isolator seperti ini, seperti mika ya, plastik, ataupun konduktor seperti besi, tembaga. Nah, kemudian ini tadi elektrostatik detektor ini adalah sebuah alat listrik
Nah, ini hanya bereaksi pada listrik, tidak bereaksi pada magnet, tidak bereaksi pada medan gravitasi, dia hanya bereaksi pada medan listrik. Hal itu menunjukkan bahwa yang medan di sekitar benda bermuatan benda ini tadi adalah medan listrik, bukan medan magnet. Lagi pula, medan magnet hanya dimiliki oleh benda-benda logam. Nah, sekarang kita akan coba apakah alat ini bereaksi dengan medan magnet. Ini magnet super ya. Ini gunting, dia nempel, ini magnet. Kita akan lihat apakah alat ini bereaksi dengan medan magnet. Ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ini adalah detektor medan listrik. Karena medan gaya itu di sekitar kita hanya ada 3, medan gravitasi, medan listrik, dan medan magnet. Tidak ada yang lain. Nah, itulah ya demonstrasi tentang elektrostatik. Dari situ kita bisa tahu bahwa semua benda berpotensi untuk bermuatan listrik, menghasilkan medan listrik. Nah, walaupun benda sederhana seperti ini. Nah, tentu saja ketika benda tersebut bermuatan listrik, di sekitar benda ini ada medan listrik, yaitu daerah yang masih terpengaruh dari muatan listrik, atau daerah di mana masih terdapat pengaruh dari muatan listrik yang ada pada benda bermuatan tadi. Nah, pengaruhnya sampai sejauh apa? Pengaruhnya tentu saja sampai tak terhingga, ya. Pengaruhnya sampai tak terhingga. Jadi walaupun pengaruhnya kecil, tetap kita katakan bahwa pengaruhnya itu tetap ada, walaupun sangat kecil. Nah, pengaruhnya tentu saja berbanding terbalik dengan jarak dari titik di sekitar benda bermuatan dengan benda tersebut. Ya, semakin jauh, maka pengaruhnya semakin melemah. Nah, lebih tepatnya nanti kalian pelajari di materi yang akan saya sampaikan melalui blog. Nanti silakan diunduh dan dibaca. Ya, nanti akan kalian lihat bahwa pengaruhnya itu lebih tepatnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Dan pengaruhnya sebanding dengan besar dari muatan yang ada pada benda bermuatan tadi, atau sebanding dengan muatan yang terkandung dalam benda. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.